Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hadirin siswa kuliah ilmu kesehatan hewan dan ilmu peternakan di Meyer Laboratories pada hari ini tanggal 24 September tahun 2024, saya akan menyampaikan materi tentang produk aja ya. Karena kalau materi tentang ilmu kesehatan hewan dan peternakan sudah sering, jadi saya akan menyampaikan materi tentang produk, yaitu sekarang Biogym. Jadi Biogym ini isinya kan Saccharomyces. Jadi kalau secara umum ini maksudnya golongan yes. Jadi mikroorganisme itu ada virus, ada bakteri, ada jamur, atau mold, atau yeast ini. Kemudian ada lagi namanya protozoa. Semua mikroorganisme tersebut itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Ada yang patogen, ada yang tidak patogen. Jadi patogen itu artinya dalam jumlah kecil dia mengakibatkan menjadi penyakit. Contoh Clostridium, itu patogen. Jadi kita luka, kemudian ada Clostridium masuk ke luka itu, langsung menghasilkan racun, langsung mengakibatkan tetanus. Nah, kemudian contoh Salmonella. Salmonella itu patogen. Jadi masuk ke pencernaan, langsung dia mengakibatkan disenteri. Banyak itu namanya patogen. Kemudian itu kalau bakteri. Tapi ada juga bakteri yang menguntungkan. Contoh Lactobacillus. Lactobacillus itu bakteri menguntungkan. Jadi ketika di dalam usus manusia atau ususnya hewan, dia akan membantu memecah makanan. Akan menghasilkan asam laktat, makanya seperti itu. Jadi dia malah menguntungkan, dibutuhkan. Ada yang sifatnya di antara dua, ada yang patogen, tapi juga tidak patogen. Dalam jumlah sedikit dia menguntungkan, dalam jumlah banyak dia akan mengakibatkan penyakit, namanya patogen. Nah, itu apa contoh E. coli. Jadi bakteri E. coli. E. coli itu di dalam usus setiap makhluk hidup ada. Hewan, anjing, kucing, manusia ada. Dalam jumlah kecil dibutuhkan E. coli itu. Sama membantu pencernaan. Tapi dalam jumlah banyak dia diare. Kapan dia menjadi banyak? Ketika makanan tidak benar. Jadi artinya semua penyakit pencernaan itu awalnya dari makanan. Bakteri makanan selalu ada. Paham? Jadi contoh katakanlah kita makan makanan busuk, sudah busuk. Nah, itu penyebabnya awal itu sebenarnya. Nah, bakteri ini sudah ada E. coli ini. Karena ini busuk, akhirnya E. coli ini akan berkembang dengan lebih cepat. Karena di dalam pembusukan tadi ada E. coli. Karena jumlahnya terlalu banyak, akhirnya merusak namanya epitel. Jadi fili-fili usus itu dirusak. Akhirnya mengakibatkan radang, mengakibatkan diare. Paham ya? Nah, jamur juga sama. Jamur ada yang menguntungkan, ada yang tidak. Contoh yang merugikan, contoh Aspergillus. Jamur yang warnanya kalau di jagung atau di bahan-bahan makanan ternak, bedak dan sebagainya, atau makan ternak ayam yang warnanya hijau. Itu Aspergillus atau enggak kuning. Itu dia itu mah langsung ketika dimakan mengakibatkan penyakit aja. Jadi kalau jamur, kalau pakan sudah mengandung jamur hijau atau kuning,
itu dimakan pasti langsung sakit sapi itu. Kenapa? Karena dia juga sama menghasilkan toksin, namanya aflatoksin. Nah, namanya aflatoksin, paham ya? Ini sebagai pengantar. Nah, kemudian ada produk, ada mikroorganisme jamur yang menguntungkan. Contoh ini, Saccharomyces. Saccharomyces ini sangat menguntungkan. Nah, keuntungannya apa? Jadi satu adalah dia akan memakan jamur yang merugikan ini. Jadi kalau nggak percaya, ini penelitian saya dulu. Jadi pakan ayam yang sudah katakanlah jamuran, kemudian difermentasi dengan ini makanan ini jadi netral. Akhirnya muncullah jamur warna putih, ini Saccharomyces. Ini juga jamur atau malt atau yeast. Nah, setelah itu makanan dikeringkan aja, dimakan ayam lagi jadi bagus malah. Ini untungnya jamur Saccharomyces. Karena ini tidak menghasilkan toksin. Tapi ini menghasilkan apa? Etanol. Menghasilkan alkohol. Justru ini menghasilkan alkohol. Nah, kembali kalau hewan ternak, kalau pada sapi dia akan bekerja di dalam rumen. Di dalam rumen ini dia akan berkompetisi sama jamur-jamur ini. Karena makan ternak itu tidak mungkin tidak mengandung ini. Tidak mengandung aspergillus. Kanibal. Nah, ini dominan. Jadi akhirnya matilah yang merugikan tadi. Nah, kemudian setelah itu di dalam rumen sapi itu ada namanya protozoa. Protozoa ini menghabiskan makanan di dalam rumen menjadi apa? Gas, namanya gas metan. Namanya gas metan. Nah, gas ini merugikan sapi. Kenapa? Karena dalam jumlah banyak bisa mengakibatkan keracunan. Karena metan itu temannya alkohol, metanol. Kalau etanol itu aman, kalau metanol tidak aman. Nah, ini akhirnya jumlah protozoa di dalam rumen itu menjadi menurun karena dimakan sama Saccharomyces. Nah, ini sebagai perkenalan. Nah, kemudian makan apa lagi? Bakteri-bakteri yang merugikan, atau salmonella. Memang tidak selektif, semuanya juga dimakan. Tapi artinya dia membuat sebuah keseimbangan di dalam rumen, sehingga mengakibatkan artinya bakteri-bakteri jamur yang merugikan itu serta protozoa dimakan oleh Saccharomyces. Nah, bagaimana mekanisme kerjanya? Mekanisme kerjanya adalah dia berkompetisi, contoh sapi dikasih dedak, berkompetisi memakan dedak, paham? Karena makanannya sama, cuman ini dominan dia nanti akan kuat. Nah, ini prolog atau pendahuluan mengenai tentang keunggulan Saccharomyces. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika dia nanti masuk namanya abomasum. Abomasum itu lambungnya sapi. Jadi lambung sapi itu pH-nya di bawah 3, maksimal 3, sangat asam. Semua makanan itu akan dicerna di situ kan, menjadi terurai. Termasuk ini menjadi mati semua. Semua bakteri, semua jamur itu menjadi mati. Itulah hebatnya Tuhan. Nah, ini setelah mati, dinding selnya dia, itu mengandung namanya beta glukan. Nah, beta glukan ini apa manfaatnya? Manfaatnya sebenarnya imunomodulator. Jadi apa fungsinya? Menstimulus tubuh untuk menghasilkan antibodi, meningkatkan imunitas. Makanya kalau yang sering saya alhamdulillah kalau jualan biogim hampir tidak ada yang repeat, semuanya repeat. Kenapa? Karena satu, tingkat kecernaan makanan menjadi naik. Kenapa? Karena dia mampu merombak. Jadi yang namanya makanan itu kan kalau sapi gitu ya, seratnya kan tinggi kan, ada jerami, ada onggo, ada dedak, itu serat tinggi semuanya. Ya, untuk bisa diabsorpsi itu kan butuh dilunakkan, bahasa paling mudahnya. Atau kalau bahasa ini diurai. Ya, ini yang namanya Saccharomyces dan yang lainnya juga tentunya tidak hanya itu ya. Itu melunakkan itu sehingga makanan
mudah terurai menjadi senyawa sederhana namanya kemudian diabsorpsi. Sama di ayam juga demikian. Kenapa? Kalau di ayam lebih butuh. Kenapa? Karena kalau di ayam itu tidak ada proses fermentasi. Dia hanya empedal, mengandalkan mekanis. Jadi giginya ayam itu empedalnya itu. Atau ventriculus. Makanya otot kalau dimakan namanya apa itu? Oh, ampela itu kan. Ampela itu dimakan kan keras kan. Karena memang fungsinya memecahkan jagung. Itu hebatnya Tuhan. Tapi kalau sapi dikasih jagung nggak bisa. Biarpun giginya gede, jagung tidak akan tercerna. Harus ditepungkan. Jagung, kalau contoh jagung dikasihkan sapi, keluar jagung lagi. Itulah. Tapi ayam biarpun kecil, nggak punya gigi, tapi pecah. Jagung keluar menjadi kotoran. Nah, tapi mau empedal maupun gigi sapi itu tidak akan sempurna bisa mencerna makanan. Karena harus dengan enzimatis. Nah, inilah menghasilkan enzim. Secara mekanis, secara kasar, kalau sapi dikunyah dengan contoh tepung jagung dikunyah sama gigi, kalau pada ayam jagung lemas sama empedal itu atau ventriculus itu dia masih kasar, dilunakkanlah dengan enzim-enzim yang dihasilkan oleh bakteri, jamur ya diantaranya Saccharomyces. Kenapa ini Saccharomyces? Ini penting karena secara alamiah Saccharomyces secara alamiah tidak ada di dalam rumen sapi. Masalahnya kenapa? Perlu dimasukkan karena untuk meningkatkan karena tidak ada dia, tapi dibutuhkan, tapi tidak ada adanya protozoa, kemudian bakteri yang seperti tadi itu adanya. Ini dibutuhkan, makanya pemberian Saccharomyces selalu signifikan. Nah, kemudian bagaimana? Nah, dengan katakanlah istilahnya makan itu cepat tercerna di dalam rumen, sehingga cepat masuk. Akhirnya, jadi sapi itu kan memamah biak. Jadi kalau di sini belum lunak, naik lagi, dimamah lagi. Ini namanya mastikasi. Belum, naik lagi. Nah, kalau seandainya dibantu dengan Saccharomyces ini, cepat lunak. Ketika cepat lunak, cepat dialirkan ke abu masum, cepat dialirkan ke usus. Cepat dialirkan ke usus, berarti cepat diabsorpsi. Cepat diabsorpsi, berarti cepat keluar fesesnya, kotorannya. Kalau cepat keluar kotorannya, berarti pengosongan lambung atau pengosongan rumen ini menjadi cepat. Kalau pengosongan rumen ini cepat, berarti dia lapar kembali. Kalau lapar kembali, berarti dia nafsu makan akan naik. Paham ya? Jadi keuntungannya begitu. Jadi keuntungan Saccharomyces sebagai inti saja. Satu, dia membantu kecernaan makanan dari serat kasar menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga mudah terurai. Paham ya? Dua, jadi dinding selnya ini setelah mati dia menghasilkan beta glukan yang mana meningkatkan imunitas. Jadi daya tahan tubuh sapi ketika diberikan ini dalam jangka waktu terus menerus dia akan menjadi lebih bagus terhadap penyakit. Cuman ini kan bukan kimia. Kalau bukan kimia itu pasti kerjanya tidak akan instan. Beda kayak vitamin injeksi. Beda. Harus diberikan setiap hari. Makanya sebagai campuran pakan. Kalau kimiawi itu diberikan sekarang jarak paling lama 2 menit langsung reaksi. Tapi ya langsung hilang paling lama, paling cepat 12 jam. Itulah kimia. Atau vitamin apapun itu kan kimia. Kalau yang begini tidak. Cuman dia stabil. Itu hukum alam. Yang cepat naik, cepat turun. Yang lambat naik, tapi naik terus. Dia juga berusaha untuk turun. Itu hukum alam. Artinya ini untuk menjaga kesehatan sapi dalam jangka waktu keseharian dan panjang. Itu. Nah, kemudian apa ukuran nanti keberhasilan Saccharomyces? Itu nanti dari feses, dari kotorannya. Kotorannya itu pasti cenderung tidak bau. Diberikan. Cuman tidak akan nampak sekarang hari ini. Ini memang nampaknya 7 hari rata-rata. 7 hari baru akan nampak. Tapi kalau yang bagus 3 hari baru sudah kelihatan. Jadi dia kotoran tidak akan bau. Jadi kalau apa penting aplikasinya untuk peternakan-peternakan di sekitar lingkungan masyarakat. Karena permasalahan sosial daripada
peternakan di masa itu ada bau kotoran kan. Nah ini menanggulangi bau kok kotoran. Jadi rata-rata alhamdulillah saya kemarin kan, saya kan 100 hari itu di Cikalong. Itu kan benar-benar baunya kayak nangka malah. Kotoran itu baunya kayak nangka. Wah, itu benar tidak bau. Kotoran menjadi tidak bau. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Nanti ukurannya feses. Itu kotoran ini cenderung lebih kalau kita pegang ini lembut. Jadi sangat tercerna. Jadi kemudian warna. Dari warna itu jadi hitam enggak, hijau enggak, gitu. Kuning enggak gitu. Jadi cenderung istilahnya gelap, tapi tidak sangat tidak hitam sekali enggak, paham ya? Jadi warnanya cenderung menjadi lebih eh, hijau pekatah. Jadi ukuran berhasilnya biogim itu. Kotoran tidak bau, kemudian teksturnya lebih lembut, yang ketiga jumlah feses menjadi lebih sedikit. Kalau misalnya diukur contoh sapi itu mengeluarkan feses, misalnya katakanlah biasanya 20 kilo gitu, sehari. Itu nanti dia paling menjadi turun, jadi 15 kilo. Kenapa? Karena sari-sari makanan banyak yang terserap. Nah, kalau tanpa biogim, ini sari-sari makanan masih ke bawah sama serat kasar karena orang tercerna, paham ya? Contoh perasannya itu istilahnya contoh kayak gini, perasannya itu lebih banyak. Kalau kurang terperas otomatis kan ampasnya banyak, paham? Logis itu ya, jadi gambarnya begitu. Nah, terus bagaimana aplikasinya? Aplikasinya kalau secara individu itu dengan langsung diberikan langsung 1 sendok makan pagi sama sore. Tapi paling bagus itu seandainya kita dengan 2 obat itu sore saja. Kenapa sore kalau sapi? Karena proses ruminasi atau pencernaan rumen itu adalah saat malam hari paling optimal. Pencernaan ada terus, tapi saat malam itu optimal. Kenapa? Karena dia diam, ya enggak, sudah tidak makan, kemudian apa itu istilahnya jerem itu kalau orang Jawa itu ya, seperti itu. Jadi dan lebih panjang kan, artinya kan jarak dari jam 4 sore kasih makan sampai nanti ngasih makan lagi jam 7 pagi. Artinya jaraknya lebih panjang. Tapi kalau proses pencernaan itu berjalan terus tidak ada berhentinya, keberhentian namanya indigesti. Paham ya? Jadi itu. Nah, cuman catatan, ini karena produk organik. Organik itu biologis, artinya dalam artian bukan kimia. Jadi ketika dicampur dengan sesuatu yang kimia, ini saling merugikan. Tidak bisa. Contoh ini campur sama primavit, saya langsung tidak bisa. Tetapi boleh dicampur dalam volume besar. Maksudnya begini, contoh dalam pakan, yang manual aja. Contoh kita punya konsentrat dikasihkan sapi 10 kilo. Ini caranya kalau mau dibarengkan, memang bagusnya dibarengkan. Contoh primavit, kalau mau paling nampak itu menggunakan Performa Grower, itu nyata. Saya sapi hasil paling bagus saja alhamdulillah. Jadi teksturnya mantap, kemudian pertumbuhannya lebih cepat 1,8 kilo per hari sapi PX. Itu jadi dicampur dulu, primavit dulu campur dulu sama pakan. Nah setelah dicampur baru udah encer kan, baru kemudian dicampur lagi sama biogim, paham ya? Nah, itu enggak apa-apa. Nah, kalau campuran pakan langsung volume banyak, produksi pakan, itu dosisnya ini maksimalnya 2 kilo, jangan 4 kilo. 2 kilo per ton pakan. Nah, kalau 2 kilo per ton pakan itu, caranya contoh, masukkan dulu misalnya katakanlah dedak, misalnya 150 kilo, masukin Performa Grower, udah nyampur ya enggak. Kemudian masukin lagi contoh SBM, apa itu namanya SBM itu bungkai kedelai, 100 kilo misalnya, udah giling, baru masukin biogim, muter. Jadi contohnya udah muter 10 menit, masukin. Artinya boleh tercampur ketika dalam volume banyak pakan. Tapi yang tidak boleh itu contoh ini ada biogim, ini Performa Grower langsung dicampur, paham? Ini akan kalah semuanya. Jadi ini langsung ini. Jadi contoh Saccharomyces biogim ini langsung makan vitamin yang ada di Performa Grower. Nah, demikian juga ini kan di dalam Performa Grower ini kan ada komponen yang lain.
Contoh mengandung mangan atau mengandung zinc atau apa. Kan dia bukan makan bahasanya kalau gini. Membunuh. Sebagai antibakteri, antimikroba. Nah, ini saling. Jadi akhirnya apa? Ini rugi semuanya. Ini akan turun potensinya obat, nggak maksimal karena banyak dimakan ini. Ini juga sama, ini mati. Paham? Tapi kalau sudah dalam volume besar, tidak. Paham? Karena konsentrasi rendah. Paham ya? Gitu. Jadi ini keunggulannya biogym. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini kalau Bapak Ibu semuanya jual biogym, ini seperti orang jualan ya namanya pakan. Pakan itu tidak pernah berhenti, kalau obat hanya sakit. Makanya saya kan kalau memang jualannya biogym itu, biogym rumah grower itu kalau udah sekali memang itu kelihatan, ya orang terus. Itu keunggulannya di situ. Dan susah, untuk dirubah orang susah. Mana kita pada saat mau masuk juga memang susah. Bagaimana caranya? Inilah yang pengetahuan, sampaikan. Karena mohon maaf bukannya ini ya, jadi kan karena kan pengetahuan bangsa kita itu, jadi mohon maaf kadang-kadang yang kelasnya dokter hewan, insinyur pun kalau dia tidak menekuni, sudah lama tidak belajar, dia juga lupa. Jadi artinya perlu kita sampaikan. Cuma kalau punya basic nanti dia cepat terbuka kembali. Memang lebih cepat jual kepada orang yang pintar. Orang pintar dia akan menerima. Kalau saya alhamdulillah kebetulan jualnya sama dokter hewan, sama insinyur, rata insinyur lah. Itu dia, oh ya masuk akal. Dia ngeh langsung dicoba, pakai. Jadi itulah, jadi biogym. Dan produk-produk ini produk sangat safe, sangat aman. Sangat aman. Itu sangat, yang jelas ini sangat menguntungkan lingkungan. Karena dia sampai katakanlah lingkungan sosial itu tidak mengakibatkan pencemaran polusi bau. Jadi contoh kalau suatu desa contoh ada peternakan sapi. Itu kan sapi itu tanpa biogym kotorannya banyak mengandung amonia. Yang bau itu adalah amonia. Nah, otomatis oksigen di situ itu akhirnya tercampur sama amonia. Akhirnya konsentrasi oksigen menjadi menurun. Dihirup manusia, lama-lama amonia ini memang berbahaya, baunya juga tidak enak kan. Apa? Namanya nanti kadar nitrogen di dalam darah menjadi tinggi. Nah, itu namanya akhirnya menjadi urea di dalam darah. Namanya uremia. Ketika urea di dalam darah, orang mudah pusing. Ya mohon maaf, makanya kadang orang kenapa pernah pusing. Contoh rumah nggak pernah dibuka, mudah pusing. Saya kan jujur aja ya, saya itu kan tidur tuh hampir nggak pernah di kamar, tidur pasti saya di luar. Artinya di luar itu dengan begini. Dan saya jarang kan di dalam ruangan, jadi langsung kontak terus sama alam. Kalaupun saya di ruangan sebentar keluar lagi. Itu cenderung saya. Kenapa? Oksigen. Karena nomor satu adalah kiriman itu oksigen. Apa buktinya? Saya sering sampaikan, kalau orang itu tidak makan 3 hari tidak akan mati. Tidak minum 1 hari mungkin hanya haus tidak akan mati. Tapi oksigen detik mati. Ya enggak? Langsung dicekik, itu kan langsung mati. Nah, inilah makanya, nah, apa kaitannya sama peternakan? Ketika contoh khususnya peternakan tingkat komersil, namanya sapi biik, itu kan satu kandang ukurannya cuma rata-rata berapa ya? 10 kali 10, isinya 40 ekor. Kotoran itu dibuang paling cepat rata-rata 3 hari, yang itu yang bagus. Tapi rata-rata seminggu, rata-rata 2 minggu. Kotoran begitu banyaknya. Bayangkan seandainya itu amonia itu tinggi. Kan kotoran kan numpuk. Otomatis berarti kan akan mengakibatkan dihirup terus sama sapi. Makanya sapi tingkat stresnya tinggi. Kalau stresnya tinggi pasti menghambat pertumbuhan. Nah ini untungnya makanya kalau untuk skala sapi komersil, ini biogym sangat penting. Kenapa? Di samping untuk lingkungan sosial, tidak mencemari masyarakat, itu untuk sapi itu sendiri. Untuk sapi itu sendiri, sapi tidak mencium amonia. Paham ya? Nah itu manfaatnya biogym. Jadi harapan saya semoga dengan menyampaikan ini nanti bisa memudahkan Bapak Ibu semuanya untuk jualan. Kemudian tapi punya nilai manfaat, namanya benefit bagi peternak. Jadi peternak diuntungkan, Bapak Ibu juga akan diuntungkan. Tapi yang penting ilmu sampaikan. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jadi udah tadi ya, komposisi udah ya, sahur mises, kemudian indikasi udah, indikasikan untuk bantu pencernaan dan sebagainya. Kemudian dosis sudah.
Kapan diberikannya? Diberikannya sepanjang pemeliharaan. Kalau mau dipilih, katakanlah, oh saya nggak mau pagi, cukup sore saja. Khusus hanya 2 kilo per ton pakan. Harga paling mahal-mahalnya anggap aja di HIT 60.000, cuman jatuh Rp120 per kilo pakan. Atau iya kan, karena kan hanya 120.000 dibagi 1.000 kilo. 1 ton itu ketemunya cuma Rp120. Nah, ini biar tahu nilai ekonomi berapa, murah. Ya, hanya Rp120 per kilo pakan, penambahan kosnya. Tapi keuntungan itu. Kemudian plusnya lagi saya tambah lagi, plusnya itu kalau diberi jangka panjang, daging cenderung lemak sedikit dan kencang. Ini kencang, kemudian lemak sedikit. Nah, cuman jangan salah, tapi jangan sampai aplikasi. Kalau bagaimana untuk memfermentasi pakan? Boleh, tetapi sebenarnya tanpa artinya dengan memfermentasi pakan apapun, dengan biogim atau dengan merek apapun, itu hasil pakan fermentasi ini tidak boleh dalam jumlah banyak dipakai ke dalam saat. Kenapa? Mengabetan kembung. Jadi kalau mau gitu minimal dianginkan. Jadi jangan sampai contoh, kecuali complete fit difermentasi maksimal ya cuma semalam saja atau 3 hari. Tapi kalau ini dalam waktu panjang, contoh seminggu, pakan difermentasi, sapi hanya dikasih makan itu aja pasti kembung. Paham? Ini penting. Ini takutnya. Jadi apa? Ya, porsinya paling hanya berapa? Porsinya itu maksimal kalau pakan fermentasi itu hanya 30%. Jadi harus ada pakan kering yang lain. Paham ya? Jadi tidak boleh full dikasih makan fermentasi, masih kembung. Takutnya kalau ini nggak disampaikan, nanti muncul masalah. Beda halnya tadi, dicampur dengan pakan langsung, paham? Bukan difermentasi dulu. Jadi artinya pakan kering langsung dikasih biogim. Atau pakan kering langsung dicampur sama biogim langsung dikasihkan. Beda ya? Itu beda. Tapi kalau fermentasi kan kondisi basah. Fermentasi lebih cepat, ini mengakibatkan kembung. Ini kalau nanti tidak disampaikan, nanti bisa dikomplain. Sampai mati kita dipersalahkan, paham ya? Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.